Baik, adik-adik sekalian, teman sejawat dan senior yang mengikuti kegiatan ini ya, pada kali ini kita akan coba kembali ya reminding mengenai tunjangan nutrisi ya pada pasien-pasien sepsis anak tentunya yang kita rawat di PIKU ya. Ini adalah suatu tema yang sangat eh, challenging ya. Nah, ini sebagaimana rangkaian dari topik yang disajikan pada eh, kuliah berseri ini ya, dan salah satunya topik yang direkomendasikan oleh Surviving Sepsis Campaign adalah pembahasan mengenai nutrisi ya. Ya tentu ini nutrisi pada critically ill ya, wabil khusus mengenai topik nutrisi pada penderita sepsis ya. Ini saya singgung kembali, syukur alhamdulillah nih kita semua sudah memiliki ya pedoman nasional pelayanan kedokteran ya mengenai tata laksana sepsis pada anak ya, dan ini atas berkat rahmat Tuhan tentu ya, ini sudah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kemenkes ya pada tanggal 21 Mei 2021. Jadi ini usia ketiga tahun ini ya, uh, pedoman nasional pelayanan kedokteran sepsis ini sudah disahkan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya, ini sebagaimana umumnya kita mempelajari sesuatu ya, tentu kita mempunyai objektif atau tujuan yang harus kita capai ya. Tidak kurang dari 6 tujuan yang dimulai untuk memahami bagaimana problem atau isu-isu pemberian nutrisi pada penderita sakit kritis. Kemudian kita juga harus memahami bagaimana metabolic respon, kemudian fase-fase metabolic stress, dan tentu kita nanti akan belajar bersama kapan kita memulai, ya bagaimana jumlahnya dan bagaimana rute pemberian nutrisi yang akan kita lakukan. Kemudian juga kita diharapkan untuk dapat memahami ya algoritma pemberian nutrisi enteral ya, dan yang terakhir nanti yang disampaikan oleh Dokter Yusrina ya, ini kita sedikit bersenang-senang ya, having fun atau maaf, bukan tujuan untuk membuat bingung ya, tapi refreshing, ini betul Dokter Nina ya, tadi kita akan mencoba belajar untuk mengkalkulasi parenteral nutrisi ya. Tentu ini sangat penting dan sangat sering kita lakukan di praktikal klinik ya, pada pasien-pasien kita di ICU. Baik, sebagai pendahuluan ya, kita ketahui bersama bahwa pada sepsis salah satu karakteristiknya adalah terjadi respon katabolik akut. Nah, ini sebetulnya merupakan suatu respon adaptif dalam rangka survival ya, agar tubuh seorang anak dalam hal ini yang menderita sepsis tidak meninggal ya. Dan pada akut katabolisme ini naik nutrisi ya, tentu yang didasari pada akut phase metabolik ini didasarkan pada kondisi di mana tubuh tidak mampu atau tidak dapat menerima masukan energi dari luar ya. Nah, ketika terjadi akut eh, katabolik fase ini ya, tubuh akan melakukan mobilisasi cepat ya, cadangan energi yang terdapat pada otot, kemudian cadangan glikogen dan lemak ya. Tujuan ini untuk apa? Untuk meningkatkan produksi glukosa ya, karena tubuh seperti merasa dalam kondisi akut katabolik ini merasa lack of energy, maka tubuh melakukan pathway bagaimana caranya agar gula darah atau produksi gula dalam tubuh ini tetap terjaga. Nah, namun demikian pada kondisi tersebut ya, tentu sangat berisiko tubuh mengalami penur penurunan berat badan ya. Akibat lanjutnya juga terjadi muscle wasting ya, yang dapat berdampak pada pemanjangan atau terdapat kelemahan umum ya, yang disebabkan selama perawatan di PIKU. Hal ini tentu pada gilirannya dapat memperburuk outcome yang terjadi pada penderita sepsis ya.
Ini mohon maaf, ini saya itu terbaca nggak sama teman-teman ya? Ini mungkin dihilangkan aja dulu. Ya, ada masalah apa? Ya, udah saya menghilangkan ini. Bisa terbaca semua Bu Nina. Ya, karena barusan saya melihat tab saya selalu bergeser ke sana kemari ya. Terbaca dengan baik, dokter. Terbaca dengan baik, terima kasih ya. Nah, dalam isu-isu pemberian nutrisi ini tentu banyak sekali berbagai pemahaman yang menimbulkan kubu-kubu tertentu ya, yang kalau kita amati dengan seksama ya dapat kita kategorikan pada dua pendekatan ya, yang kita kenal dengan traditional approach ya, dan pendekatan berdasarkan studi-studi terbaru ya. Pada pendekatan tradisional dikatakan bahwa pemberian nutrisi secara dini ini dapat mencegah terjadinya underfeeding ya, dan tentu ini diharapkan dapat memperbaiki outcome. Nah, kemudian pada traditional approach juga selama ini dianut bahwa enteral feeding diberikan dalam waktu 24 jam sampai 48 jam. Kemudian bagaimana dengan parenteral nutrition? Ya, parenteral nutrition ini diberikan pada pasien-pasien yang mengalami malnutrisi dan tentunya tidak dapat menerima nutrisi secara enteral. Nah, sementara pendekatan lain adalah pendekatan berdasarkan studi-studi terkini, ya, studi-studi up to date, ya, yang mengatakan bahwa ternyata kalau early feeding ini ya terlalu dini sekali diberikan nutrisi, ini akan menghambat autofagi ya, dan ini pun berdampak tidak baik ya, seperti terjadi pemanjangan eh, rawat inap yang diakibatkan oleh infeksi yang berkembang. Nah, kemudian pada pendekatan ini juga kita mengenal beberapa istilah delaying atau withholding ya, penundaan parenteral nutrisi. Nah, tentu ini menjadi suatu kontroversi yang sangat menarik bagi kita ya. Dalam hal apa sih? Tentu kita akan mempunyai dilema ya, bahwa nutrisi pada pasien sepsis itu harus bagaimana sih, pakai traditional approach atau recent study ya, karena dua-duanya sangat challenging, sangat menantang gitu ya, dengan berbagai kekurangan dan kelebihan masing-masing ya, tentu berdasarkan fakta yang didapat dari penelitian-penelitian yang mereka lakukan di kedua pihak tersebut ya. Dan pada akhirnya mungkin juga akan terjadi keberagaman ya dalam pemberian nutrisi pada pasien sepsis ini ya. Tentu ini menjadi suatu hal yang umum dan kontroversial ya. Tentu masing-masing secara bijak kita dapat memakai kebijakan lokal atau case by case ya, tentunya melihat kondisi dari pasien tersebut ya. Pada traditional approach ya, mereka bukan tanpa dasar ya, mereka melakukan berbagai penelitian pada pasien-pasien, terutama pasien-pasien yang memang eh, kebanyakan malnutrisi, karena penelitian ini dilakukan pada negara-negara yang berkembang ya. Coba di mana anak-anak kurus itu sekitar mendekati 40% ya, anak-anak stunting lebih dari 45% ya. Sudah barang tentu mereka akan mendapatkan ya hal yang berbeda ya ketika dibandingkan dengan pasien-pasien yang berstatus nutrisi baik. Apa bedanya? Ya ternyata pasien-pasien yang malnutrisi ini ya, oh, ternyata membutuhkan waktu pemakaian mechanical ventilator yang lebih panjang gitu dibandingkan dengan anak yang memiliki nutrisi yang baik ya. Juga eh, kejadian perkembangan hospital acquired infection ya, infeksi yang berkembang selama perawatan. Ini juga dijumpai lebih sering ternyata pada kasus-kasus uh, pasien dengan malnutrisi. Ya, demikian juga dengan length of stay yang memajang pada grup malnutrisi tersebut. Nah, dengan demikian pada pendekatan ini ya, pada pasien-pasien yang malnutrisi ya, yang dengan notabene
membutuhkan secara relatif energinya lebih banyak, ya, dengan ditambah lagi kondisi yang memang secara fisik mengalami limited makronutrien, ya, store cadangan makronutrien itu sangat sedikit ya karena memang malnutrisi, ya. Hal ini dapat mengakibatkan protein uh, negatif balance, ya, yang berdampak pada muscle wasting dan outcome yang buruk gitu, ya. Nah, hal ini, ya, yang memacu mereka barangkali ini nih, semua kejadian ini, ya, dampak-dampak buruk ini dapat dicegah gitu, ya, dengan memberikan nutrisi secara dini, ya. Baik. Nah, apa sih sebetulnya yang terjadi pada pasien sepsis, ya, atau pada pasien-pasien kritis yang lain, ya? Pada pasien sepsis, ya, secara patogenesis akan dikeluarkan mediator mediator inflamasi, ya, yang dikeluarkan berupa stimulasi, ya, melalui tissue injury, infection, ya, kemudian heat, bahkan cold injury, ya, bisa semua stres berdampak atau menjadi stimulus inflamatori. Nah, stimulus ini akan merangsang aktivasi monosit dan makrofag. Untuk apa? Ya, dengan serta-merta mereka akan mengeluarkan sitokain. Ya, kita tahu sitokain ini walaupun secara harmonik dikeluarkan mediator proinflamatori dan antiinflamatori, pada kondisi akut ini, ya, pada sepsis, tentu proinflamatori lebih berkembang dan dominan, ya, dan hal ini akan menyebabkan berbagai rangkaian kejadian selanjutnya. Ya, sitokain-sitokain ini pada gilirannya akan merangsang hati, ya, untuk meningkatkan produksi protein fase akut. Ya, maka tidak heran pada kondisi sepsis atau bahkan infeksi sekalipun kita akan menjumpai peningkatan CRP, ya, kemudian peningkatan fibrinogen gitu, ya. Ini sangat sering kita jumpai, ya. Sementara karena gangguan uh, fungsi hati, maka akan terjadi penurunan sintesis albumin dan transferin, ya. Uh, Rangkaian pelepasan sitokin ini juga dapat bersifat atau dapat mengakibatkan respon secara sistemik, ya. Semua sistem tubuh hampir terkena dampak. Bagaimana dengan neuroendokrin? Demikian juga dengan metabolik, hematologik, dan biokemikal. Ini semua akan terkena dampaknya. Nah, ini adalah metabolic pathway yang dapat kita jumpai pada semua pasien kritik, ya, critical illness, ya, seperti pada sepsis ini, ya. Pada fase akut stres, ya, maka tubuh akan berupaya tadi untuk mengkonserv energi, ya, untuk membuat tubuh itu tidak semakin lack atau deficient of energy, maka akan terjadi pathway metabolisme, ya, diantaranya akan terjadi peningkatan lipolisis, ya. Lipolisis ini untuk breakdown, ya, lemak, ya, tentu akan menghasilkan peningkatan asam lemak, ya, dan memproduksi keton, dan ini sangat penting untuk sebagai bahan energi otak, ya. Tetapi dampaknya apa? Ya, ketika terjadi lipolisis, ya, maka akan terjadi pengurusan, ya, tubuh tampak kurus dan penurunan body mass. Kemudian pathway ini juga akan terjadi pada otot, ya, terjadi muscle breakdown, ya, dengan tujuan untuk memecah asam amino. Ya, asam amino ini penting, ya, untuk merangsang pathway yang lain, ya. Asam amino dipakai untuk sintesis protein, ya, salah satunya di hati tadi untuk pembentukan protein fase akut, ya. Juga dia akan membantu proses gluconeogenesis, ya, di mana semua pathway ini termasuk glikolisis adalah untuk meningkatkan cadangan glukosa, ya. Nah, pada gilirannya terjadi storm glukosa yang berlebih, dapat juga kita jumpai peningkatan kadar gula darah, ya, terjadi hiperglikemia, dan tentu glukosa ini akan sangat bermanfaat
ya sebagai bahan energi untuk otak, untuk sel darah merah, ginjal dan uh, jaringan lain di tubuh kita. Kita akan melihat beberapa fase metabolic stress ya pada kondisi sepsis. Akan kita bagi, kalau dulu kita kenal dengan fase dan flow fase ya. Fase ini merupakan suatu fase akut ya, dengan manifestasi klinis utama adalah terjadinya gejolak hemodinamik ya. Jadi parameter hemodinamiknya masih instabil. Sangat mungkin pasien ini masih dalam kondisi shock atau bahkan dengan cardiac output yang sangat rendah. Ya, tanda lain tentu tanda-tanda dari akibat dari shock tersebut ya, terjadi penurunan perfusi ke jaringan ya, penurunan metabolic rate, penurunan uh, tekanan darah dan juga penurunan oksigen consumption dan suhu tubuh. Tujuannya untuk menghemat energi ya. Setelah fase terlewati maka akan masuk flow fase ya, yang akan terbagi dua menjadi lead acute phase dan fase recovery ya. Pada fase akut lanjut ya, kita akan menjumpai masih kita jumpai katabolisme yang dominan ya, yang ditandai dengan masih adanya pelepasan sitokin ya, rilis dari hormon stres ya, peningkatan glukagon ya. Juga masih dijumpai peningkatan akut fase protein tadi ya, seperti C-reaktif protein ya dan lain sebagainya ya. Kemudian terjadi peningkatan basal metabolisme rate ya, kemudian terjadi ekskresi nitrogen yang meningkat dan terjadi peningkatan oksigen consumption ya. Di fase ini tubuh mulai beradaptasi dan berupaya atau tahap awal untuk melakukan recovery ya. Nah, kemudian selanjutnya akan masuk ke fase recovery, fase pemulihan di mana yang lebih dominan adalah mekanisme anabolisme ya. Ini suatu proses penyusunan tubuh ya agar menjadi baik kembali ya. Ditandai dengan kembalinya hormon-hormon stres menjadi normal ya, kondisi hipermetabolik sudah turun, kemudian mulai terdapat penyusunan protein dan restorasi ya. Kemudian juga ditandai oleh perbaikan kondisi klinis dan penyembuhan luka ya. Sebagai catatan ya, pada fase akut ini ya memang tubuh melakukan mobilisasi yang masif ya dalam rangka untuk konsep atau energy pathway production ya, dengan melakukan tadi yang sudah dijelaskan ya, muscle breakdown, pembentukan glikogen, kemudian pemecahan lipid ya. Apa yang dihasilkan dari akut fase ini, apakah tubuh bisa memang survive dengan kondisi tersebut gitu ya. Ternyata dari fase generate atau produksi glukosa production ini mampu menyumbang ATP ya sebesar 50 sampai 75% nah, dari kebutuhan glukosa tubuh ya. Ini lumayan gitu ya. Ini yang menjelaskan kenapa sih pada fase akut awal ini kita tidak butuh atau tidak perlu memberikan nutrisi pada pasien. Ya, dengan demikian kapan sih saat yang tepatnya? Maka ketika pasien memasuki lead acute phase, ya kita sudah mulai memberikan nutrisi dan kemudian kita mulai gaining nutrisi, meningkatkan nutrisi pada fase recovery. Ya, kalau kita bertanya kapan sih timing atau saat yang baik untuk memberikan nutrisi pada saat pasien sepsis, jawabnya cukup simpel. Ya, pasien harus dapat dalam kondisi stable. Ya, stable itu stable apa? Stable hemodinamik, stable condition, general condition. Ya, artinya semua tujuan dari resusitasi sudah tercapai. Ya, kita lihat satu persatu. Seharusnya sistem respirasi sudah mulai membaik, tidak tampak lagi tanda distres, ya. Kemudian tercapainya target saturasi. Bagaimana dengan hemodinamik? Semua parameter hemodinamik sudah membaik ya, yang ditandai dengan perbaikan mental status ya, kemudian denyut nadi kembali normal, urin output normal, dan ini yang menjadi catatan karena banyak sekali pasien-pasien kita yang mengalami
respiratory shock ya. Jadi fluid respiratory shock kadang-kadang membutuhkan obat-obat vasoaktif dan inotrop ya. Tentu ini sangat berpengaruh pada saat atau timing kita memberikan nutrisi ya. Ketika vasoaktif inotropik skor ini masih lebih dari 20 ya kita tidak boleh memberikan nutrisi ya. Contohnya dopamin kita masih memberikan 10 mikro per kilo per menit, dobutamin 10 mikro per kilo per menit ya, sementara epinefrin misalkan 0,1 ya. Jadi total inotropik skornya adalah 10 ditambah 10 ditambah 10 gitu ya, karena epinefrin 0,1 kali 100. Maka FIS skornya ini 30 ya, jadi masih jauh lebih tinggi dari 20. Maka ini belum saatnya kita memberikan nutrisi ya. Nah, kemudian juga gangguan metabolik dan problem hematologi sudah teratasi. Nah, rute apa yang harus kita tempuh nih ya? Tentu kita banyak sekali mensitasi penelitian ya. Banyak sekali kalau kita mencari pakai Google Search atau mesin pencari yang lain keren gitu ya. Jadi kita akan jumpai berbagai review, artikel, studi atau penelitian gitu yang meneliti bagaimana keunggulan masing-masing teknik pemberian nutrisi baik enteral maupun parenteral, dan tidak jarang juga mereka melakukan studi yang membandingkan keuntungan dan kerugian pemberian enteral vs parenteral ini ya. Kita punya satu prinsip ya, ketika kita ingin memberikan rute nutrisi, pertimbangkan ya, apakah usus itu atau saluran cerna itu berfungsi dengan baik. Nah, ketika saluran cerna atau usus ini bekerja dengan baik, maka lakukanlah. Jadi itu rute yang terbaik. Rute enteral adalah rute yang sampai saat ini paling prominent ya, paling unggul ya digunakan untuk pemberian nutrisi enteral. Tentu dengan beberapa catatan ya, ketika tidak ada kontraindikasi pemberian nutrisi enteral ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa usus itu bekerja dengan baik? Ya, kita lihat tanda-tanda klinisnya. Ketika kita menjumpai peristaltik baik, ya, tidak ada distensi abdomen, ya, kemudian tidak ada muntah, residual volumenya sedikit, ya, kemudian peristaltiknya normal, gitu ya, tidak ada perdarahan saluran cerna, maka katakan usus ini siap untuk menerima nutrisi enteral, ya. Nah, bagaimana nutrisi enteral ini kita berikan? Ya, kita bisa berikan secara bolus atau kontinu, gitu ya. Lewat mana sih kita berikannya? Bisa melalui gaster, ya, bisa melalui postpilorik, ya. Pada gaster kita bisa menggunakan orogastrik, nasogastrik atau gastrotomi, ya. Sedangkan postpilorik kita bisa menggunakan tube, ya, tube, ya, yang bisa melalui nasoduodenal atau jejunal atau jejunostomi ya. Nah, ketika kita nyatakan bahwa usus ini tidak bekerja dengan baik, maka disinilah saatnya kita beralih pada parenteral nutrition. Nah, ini adalah suatu gambaran aja, ini kondisi saluran cerna kita itu ya, mulai dari mulut hingga lambung ya. Nasogastrik itu kita bisa insersikan lewat nasogastrik, orogastrik gitu ya, pada bayi sering dilakukan ya. Bagaimana dengan postpilorik ya? Postpilorik kita bisa dua macam ya, bisa postpilorik, bisa denojejunal tube ya. Nah, pada gaster juga ketika kita tidak mungkin melakukan insersi via naso ataupun oro ya, gastric tube ya, maka kita bisa membuat gastrostomi ya untuk menempatkan tube nutrisi. Nah, bagaimana bolus versus continue ya? Sebetulnya kedua hal ini bukan yang aneh bagi kita ya. Kita sudah sering melakukan ya. Contohnya kita memberikan bolus nutrisi enteral dengan memberikan 8 kali sehari dengan inisiasi misalkan 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan. Ya. Kita berikan berapa lama? Ya biasanya kita
menggunakan secara gravitasi digantung gitu ya. Kita menggantung cubenya atau fluid yang berisi nutrisi tersebut kita berikan. Nah, ketika kita berikan dalam waktu lebih panjang ya, misalkan lebih dari 30 menit bisa ini dikatakan menjadi intermittent uh, enteral feeding ya. Nah, kemudian ini juga secara bolus kita dapat memberikan high volume. Cuma sayangnya kalau dengan volume besar yang diberikan secara gravity dalam waktu cepat, tentu ini akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman dan peregangan atau distensi abdomen yang uh, cukup hebat gitu ya. Dan ini tentu bukan cara yang ideal pada pasien-pasien kritis ya. Alternatif lain kita bisa memberikan secara kontinu ya, diberikan 18 sampai 24 jam ya. Bagaimana ini memberikannya ya? Mungkin betul-betul kita memberikan secara kontinu membutuhkan pekerjaan yang besar ini. Kita sering mengganti atau memberikan nutrisi yang sediaan baru, maksud saya ya, karena uh, waktu waktu yang baik untuk diberikannya hanya terbatas, misalkan 2 sampai 3 jam. Maka kita akan sering membuat sediaan yang baru dari nutrisi tersebut ya. Nah, mungkin kita harus menggunakan alat ini ya. Keuntungannya ini sebaliknya dari yang tadi bolus ya, karena volumenya sedikit ya, mungkin akan mengurangi sedikit rasa tidak nyaman dan menghindari aspirasi ya. Rekomendasinya banyak ya, seperti kita menggunakan transpyloric feeding ya. Ini adalah suatu contoh pemberian nutrisi yang kita adaptasi dari Meta ya. Ini bersifat kasuistik saya kira ya, dan tidak mungkin juga bisa bervariasi, tidak tidak dapat berlaku secara umum ya. Dari mulai kita memilih apakah pasien itu membutuhkan nutrisi ya, terutama nutrisi enteral, maka kita dapat melakukan atau mengikuti algoritma ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita dapat menentukan energi yang dibutuhkan? Ya, ada beberapa rekomendasi ya, salah satunya yang mempunyai grading 2C ya, berdasarkan dari studi kohort observasional ya, yang mengatakan bahwa 2/3 dari nutrisi yang kita resepkan ya, seyogyanya dapat dicapai pada akhir minggu pertama ya. Hal ini berarti apa? Kita tidak perlu tergesa-gesa memberikan ya full dose ya, sesuai yang kita kehendaki pada awal pemberian. Dapat kita berikan secara gradual ya. Nah, kemudian cumulative energy defisit ini juga jangan sampai terjadi ya, karena memang ini dapat menimbulkan uh, luaran yang buruk gitu ya, tidak baik ya. Maka uh, juga ada beberapa rekomendasi mengenai pemberian protein intik ya, yang setara dengan 1,5 gram kita mulai ya per kilo per hari ya, dengan minimal energi intik kurang lebih 54 kilokalori ya. Nah, ini tujuannya dengan perbandingan ini dapat mencapai keseimbangan positif nitrogen. Nah, kapan kita beralih pada nutrisi parenteral? Ya, tentu tidak boleh serta-merta. Kita perhatikan syarat-syarat pemberiannya ya. Saat yang baik untuk memberikan nutrisi parenteral ya tentu ketika tubuh ini atau pasien tidak mungkin dapat menerima enteral nutrisi. Ya, kita harus memperhatikan kontraindikasi relatif maupun absolut ya. Memang banyak sekali penelitian ya, kalau kita melihat lagi di mesin pencari ini ribuan lagi gitu ya, sehingga kita sangat sulit untuk mencari jurnal mana ya sebetulnya yang sesuai dengan kondisi kita. Nah, ini yang dari Pepanic ini ya, yang diterbitkan oleh New England Journal ini ya, sangat menjadi booming dan banyak sekali dianut ya, karena memang ini penelitian multicenter randomized yang melibatkan populasi yang
begitu banyak sampai 1440 lebih ya, dan mengatakan bahwa penundaan nutrisi parenteral yang untuk hingga 1 minggu ini ternyata lebih baik gitu ya dibandingkan ketika kita memberikan nutrisi parenteral secara dini. Nah, tapi kita harus teliti lagi lebih seksama ya. Ini benar apa enggak gitu ya. Kita harus teliti lebih lanjut lagi dari jurnal ini ya. Memang sih kalau kita lihat bahwa populasi dari penelitian ini dibagi dua ya, dengan nyaris balan ya jumlah penderita yang mendapatkan early parenteral nutrition ya, yang dimulai ketika 24 jam ya setelah uh, admisi ke PIKU ya, dan grup kedua ya dengan jumlah yang hampir sama ya diberikan parenteral nutrition ya ketika hendak memasuki hari ke-8 gitu ya, di hari ke-8 pagi hari gitu. Ini diberikan nutrisi parenteral ya. Kemudian dalam penelitian ini juga akan disampaikan mengenai primary dan secondary outcome-nya ya. Kita lihat ya, ternyata ya kalau kita amati dengan seksama populasi-populasi yang mereka teliti ya, kita bandingkan ya. Populasi yang terbanyak adalah populasi surgical ya, surgicalnya lebih banyak dibandingkan dengan medical. Nah, kemudian kondisi infeksi ya, kondisi infeksinya juga tidak begitu banyak dengan barangkali dengan pasien-pasien yang kita rawat di PIKU ya, di negara berkembang ya, atau bahkan di PIKU kami gitu ya di Semarang ya, pasien yang masuk ke PIKU itu kebanyakan karena infeksi gitu ya. Bagaimana status gizinya? Oh, ternyata kalau di penelitian ini coba lihat levelnya kebanyakan medium risk saja ya, yang high risk mengalami gangguan nutrisi itu hanya sedikit. Tetapi populasi pasien kita gitu ya, mungkin yang lebih banyak itu yang high risk, akan terbalik proporsinya gitu ya. Yang ini tentu menjadi buah pemikiran kita ya selanjutnya untuk mengkritisi semua hasil penelitian ya. Nah, dikatakan memang dari penelitian tersebut ya kejadian infeksi, kemudian durasi length of stay dan pemakaian ventilator mekanik pada pasien-pasien yang mendapatkan lead parenteral nutrition ternyata lebih baik gitu ya. Ini secara statistik signifikan ya memberikan hasil yang baik gitu ya. Nah, ini penilaian saja ya. Kita tidak akan membahas mengenai strong kid ya. Bagaimana kita mengklasifikasikan high, medium, dan low risk berdasarkan strong kid ya. Ini bisa kita amati lebih lanjut nanti ya. Nah, ada yang harus kita perhatikan. Dasar apa sih sebetulnya yang terjadi ya pada para pakar-pakar itu sehingga harus delaying atau withholding parenteral nutrition ya. Oh, ternyata mereka mendapatkan dalam kondisi acute metabolic ya phase ini ada suatu kejadian yang disebut dengan autofagi ya. Nah, autofagi ini suatu proses yang merupakan upaya tubuh dalam life saving ya, konservasi ya. Autofagi ini dapat mengekspresikan ya proses-proses metabolic pathway selanjutnya yang seperti kita sampaikan sebelumnya ya, dan ini memberikan peran penting ya dalam uh, mekanisme pertahanan hidup pada penderita pasien ini ya, pada penderita sepsis ini. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan autofagi? Autofagi itu merupakan suatu proses katabolik ya, ketika terjadi perusakan sel ya. Nah, maka akan terjadi intracellular damage ya, yang akan mengeluarkan mikroorganisme atau organela-organela sel yang kemudian akan dikirim ke lisosom ya, eh, yang disebut dengan autofagosom ya. Dan proses engulf ini ya, menelan atau memakan ini ya, merupakan suatu proses
degraded ya, penghancuran bahan-bahan yang tidak bermanfaat dan recycled. Apa yang disebut recycled nanti akan kita lihat ya. Tujuannya ini untuk apakah autopagi ini yang dapat menyelamatkan tubuh dan menyediakan energi untuk uh, fase akut metabolisme? Tunggu dulu. Sebenarnya mungkin bukan itu yang dimaksud. Kemudian uh, autofagi ini akan terdiri dari beberapa fase ya, dari inisiasi, elongasi, maturation, fusion dan degradation ya, penghancuran melalui proses lisis karena lisosom ya. Nah, sebetulnya ini peran autofagi ya. Autofagi ini memang bukan suatu proses secara langsung yang memproduksi energi untuk sel, tidak ya. Tetapi secara tidak langsung ya, eh, akan memberikan energi pada sel melalui proses-proses yang tadi saya sampaikan. Ya, terjadi nutrisi cycling ya, jadi recycle energi ya. Sel itu dibuat dari suatu bahan energi tadinya ya, dibentuknya gitu ya. Kemudian ketika rusak maka akan di breakdown ya, molekul-molekul atau substansi seperti uh, asam amino, asam lemak, ya bahkan glukosa intraseluler, ya ini akan dipergunakan untuk energi selanjutnya dalam melakukan glikolisis, ya dan oksidatif fosforilasi. Ini penting, ya. Kemudian peran kedua, ternyata autofagi ini juga mempunyai peranan sebagai mitochondrial quality control. Jadi QC-nya untuk mitokondria gitu ya, di mana dia akan mampu mengeliminasi atau menghilangkan mitokondria yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, dan autofagi ini juga berperan ya sebagai up regulation ya, ya untuk surviving ya, yang menjadikan tubuh kita mampu beradaptasi ya pada berbagai kondisi yang challenging gitu ya, termasuk stres metabolik ya. Dan pada akhirnya secara tidak langsung mampu mendukung proses pembentukan energi atau konservasi energi. Baik, benar-benar tidak terlalu cepat ya. Nah, hal-hal yang dapat memicu autopagi ya banyak sekali, starvasi ya, pada kondisi stres, infection termasuk sepsis, iskemik, cancer ya, metabolic disease yang lain ini juga dapat memacu autopagi ya. Tetapi ternyata autopagi ini dapat gagal, aborted atau dihambat terjadinya ketika kita memberikan nutrien, growth factor, insulin dan obat-obatan ya pada kondisi tertentu gitu ya. Nutrien diberikan terlalu dini padahal tubuh masih fase metabolik, akut metabolic stress ya, di mana sedang terjadi autopagi, maka ini akan berhenti ya. Jadi autopagi ini sebetulnya suatu kondisi yang kalau boleh kita katakan pasien kita ini lapar gitu ya, tetapi tidak tidak lapar gitu ya, kelaparan tapi tidak lapar gitu ya, karena mampu mengkonservasi energi sekitar 75% dari autopagi yang menstimuli berbagai pathway konservasi energi gitu ya. Nah, kemudian kita akan melanjut. Berapa banyak energi yang akan kita berikan ya? Kita punya formulasi umum ya, banyak sekali ya. Silakan mau memakai yang mana. Ada Harris Benedict, ada WHO, Scofield ya. Kemudian berdasarkan RDA, ya memang beberapa penelitian RDA lebih mendekati kebutuhan real atau faktual gitu ya. Ada yang lain Talbot ya, tetapi Scofield juga banyak yang dianut oleh para praktisi di intensive care ya. Adakah nggak guideline yang direkomendasikan untuk praktek keseharian? Ya tentu ada jawabannya ya, termasuk dari Aspen ya. Kalau kita cermati rekomendasi dari Aspen yang berkolaborasi dengan SCCM ya, mengenai apakah peranan parental nutrition ya sebagai suplementasi pada pada enteral nutrisi yang tidak adekuat ini bagaimana gitu ya. Nah, disampaikan seperti ini ya.
memang yang sebaiknya diberlakukan ketika pasien-pasien itu mampu menerima nutrisi enteral, maka berikan nutrisi enteral secara bertahap, ya. Nah, ketika tidak mampu mencukupi, baru kita memulai atau menginisiasi parenteral nutrition, ya. Dan rekomendasi lainnya tidak merekomendasikan pemberian parenteral nutrisi terlalu awal, ya. Dalam 24 jam pertama ini sebaiknya tidak diberikan, ya. Bagaimana pemberian parenteral nutrisi, ya, eh, peranannya bagaimana sih, ya, atau tujuan spesifiknya bagaimana, ya. Ternyata sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti, ya, apalagi mengenai seberapa jumlah, ya, waktu inisiasi lain-lainnya itu menjadi eh, banyak sekali debating gitu, ya, atau discussion, ya. Nah, dan tentu pemberian nutrisi parenteral ini juga semestinya harus didasarkan case by case atau individualize, ya, dan juga rekomendasi yang lain yang harus kita perhatikan dari rekomendasi ASPEN ini. Nah, kemudian eh, berdasarkan hal-hal tersebut, maka eh, bagi kita, ya, ini sepertinya sudah dirumuskan di UKK kita, ya, kapan sih waktu yang dianjurkan untuk memberikan parenteral nutrition? Maka kita harus membagi populasi pasien kita menjadi 3 grup, ya. Pasien-pasien dengan uh, status nutrisi yang baik, pasien-pasien yang mempunyai risiko malnutrisi, ya, ringan gitu, ya, dan kemudian pasien-pasien yang mempunyai risiko terjadi malnutrisi sedang dan berat, ya. Nah, tentu pada grup ini, ketiga grup ini berbeda. Pada grup yang memiliki status nutrisi yang baik, maka delaying setelah 1 minggu, tadi dikatakan pada penelitian Pepanik itu pada hari ke-8, ya. Nah, ini sejalan saya kira, ya. Bagaimana pada pasien-pasien yang terjadi malnutrisi, maka kita boleh memberikan dalam waktu 3 sampai 5 hari setelah admisi, ya, dengan catatan syarat-syarat pemberian nutrisi sudah kita penuhi, ya. Kemudian pada pasien-pasien yang memang memiliki risiko tinggi mengalami malnutrisi, maka sebaiknya kita memberikan lebih cepat apabila mungkin setelah 24 jam. Ya, tetapi kita harus perhatikan bahwa seluruh target, ya, persepan nutrisi kita baik enteral maupun parenteral sebetulnya, ya, khususnya untuk parenteral tidak perlu dicapai serta merta, ya, ketika kita memberikan awal pemberian. Uh, Mungkin kita bisa mencapai 2/3 dari target yang kita butuhkan di minggu pertama ini, di akhir minggu pertama ini sudah sangat baik, ya. Nah, kemudian bagaimana partial parenteral nutrition versus total parenteral nutrition, ya. Ini hanya technical saya kira, ya. Partial parenteral nutrition, ya, dapat kita berikan, ya, dengan kondisi seperti ini, ya, apabila kita masih memakai peripheral access, ya. Kemudian maksimal dextrose yang kita berikan hanya 12,5%, ya. Nah, ketika kita bisa memasang PICC, maka kita bisa meningkatkan hingga 15% gitu, ya. Dan ada maksimal pemberiannya hingga 14 hari. Bagaimana dengan TPN, ya? Sebaiknya kita berikan melalui central access, ya. Sementara osmolality dapat kita abaikan berapapun kita bisa memberikan karena akses sentral, ya. Kemudian konsentrasi dextrose bisa lebih tinggi, ya. Bahkan hingga 30% apabila diperlukan dan bisa diberikan lebih dari 14 hari, ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam paparan ini, ya, sebagai kesimpulan, ya, bahwa kita mempunyai fokus terapi nutrisi, ya, yang harus kita pertimbangkan, ya, dan ini tentu sangat dinamik, ya, berdasarkan kondisi pasien saat menderita sepsis, ya. Bagaimana proses metabolisme itu terjadi, ya.
Apakah di fase katabolisme, apakah fase itu berjalan atau tetap ada, apakah pasien sudah bergeser pada fase selanjutnya ya. Kemudian kita juga perlu melakukan screening risiko malnutrisi ya. Strongkin kita punya tool assessmentnya ya. Nah kemudian bagaimana kita memberikan nutrisi parenteral ya pada pasien-pasien yang memang sebelumnya sudah mengalami malnutrisi ya. Bagaimana komposisi yang adekuat untuk protein ya, untuk lipid ya, tentu ini harus kita perhitungkan dengan baik ya, agar kita memberikan peresepan parenteral nutrisi ini dapat mencapai tujuan yang kita harapkan dan berhasil gitu ya. Nah, demikian Dokter Yusrina, ini Dokter Yusrina bisa mendengar dengan baik? Bisa, dokter. Ya, mohon info apakah saya masih punya alokasi waktu yang cukup panjang? Masih, dokter. Justru Ah, dokter harus memberikan apa namanya contoh contoh studi kasusnya. baik ya, nanti tentu Dokter, penjelasan saya yang tadi mudah-mudahan membuat semua audiens ya, teman-teman insya Allah. sekalian residen menjadi penasaran ya, karena tentu kalau kita bicara mengenai nutrisi pada penyakit kritis sangat panjang, apalagi kalau kita bicara theoretical pathophysiology pathogenesis itu, aduh, itu membuat kepala kita menjadi pusing tujuh keliling ya, Dokter Yusrina ya. Oke, baik. Saya kira tidak lengkap rasanya kalau kita hanya membahas tanpa mengaplikasikan pada contoh-contoh kasus kita ya. Nah, saya akan mengambil sebuah kasus Dokter Yusrina ya. Nah, ini ada seorang pasien ya, namanya D ya, lahirnya 15 September ini ya. Nah, kemudian berat badan 10 kilo dengan panjang badan 75 cm ya. Nah, ini data-data antropometris yang kita miliki adalah berat badan dan panjang badan. Ya. Sementara diagnosis pasien tersebut adalah pasca operasi dan anastomosis ya, berarti terjadi reseksi ya, dan anastomosis ya karena invaginasi, dan reseksi kolon ascendens kurang lebih 15 cm ya karena nekrosis ya, dengan dugaan mengalami infection. Nah, kemudian pasien tersebut dalam perjalanannya terus berkembang ya, eh, terjadi perdarahan ya, timbul demam, kemudian terjadi elektrolit imbalance ya, sehingga memerlukan stabilisasi dan koreksi. Kemudian di hari ketiga pasien ini masih eh, terpasang NGT ya, dan keluar cairan kehijauan ya, dan ada distensi abdomen yang terus bertambah ya. Nah, kemudian juga pasien mengalami positif 200 ya balan cairannya, dan sudah tampak tanda-tanda overhidrasi berupa edema di palpebra. Kemudian terjadi gangguan elektrolit dan asam basa ya, tetapi sudah teratasi dengan baik ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira program nutrisi apa nih yang dapat kita berikan pada pasien tersebut? Ya, kalau kita sudah punya program tersebut, kenapa sih kita memilih program tersebut? Ya, ada alasannya enggak gitu ya? Kenapa A kok bukan B gitu ya? Atau kenapa E entral bukan parentral atau sebaliknya? Ya, kemudian tugasnya adalah membuat program nutrisi ya yang kita kendaki secara rinci. Waduh, ini rinci itu berarti A to Z ya. Dari mulai, berarti kita akan terlibat dalam perhitungan ya. Tadi teman-teman diharapkan aktif ya, atau saya kira kalau mencoba mengangan-angan aja agak agak sulit ya. Ya barangkali sedikit menulis entah apalah atau menggambar sesuatu barangkali ya. Oke, Dokter, nah
Adik di sini sudah siap kertas dan ballpoint serta kalkulator kok. Wah, luar biasa ya. Terima kasih ya. Wabil khusus ini para residen ya. Saya tidak tahu apakah di masing-masing center sudah melakukan. Nah, kalau melakukannya saya yakin ya. Atau barangkali memang sudah biasa melakukan penghitungan program nutrisi parenteral ya. Ini sangat challenging gitu ya. Kita merasakan pahit manisnya dalam membuat program nutrisi parenteral gitu ya. Oke, nah jadi jawabnya kita akan memberikan program parenteral nutrisi. Kenapa sih? Ya karena memang secara klinis pasien-pasien ini masih terdapat tanda-tanda ileus, ya, yang merupakan kontraindikasi pemberian nutrisi parenteral. Ya seharusnya saya bisa melihat di chat, ya, di chat ada yang menjawab nggak nih, gitu ya? Ada yang menjawab nggak, Dokter Nina nih? Kenapa sih kenapa tidak boleh diberikan enteral? Nah, mudah-mudahan di antara attendant ini ada yang menjawab karena terdapat kontraindikasi ya, kontraindikasinya ileus pada pasien ini. Di samping kontraindikasi lain ya, adanya perdarahan saluran cerna, kemudian ada perforasi, kalau pada bayi ada nek dan lain sebagainya ya. Nah, terus tugas kita adalah membuat program rinci TPN ya. Kita mempunyai data nih. Tadi laki-laki 1 tahun 10 kilogram dengan balans cairan yang positif. Ini kelebihan nih, cairannya 200 ya. Kenapa? Karena pasien ini sebelumnya dapat resusitasi cairan, dapat program cairan ya untuk stabilisasi begitu ya. Jadi pasien ini banyak sekali mengalami kelebihan cairan 200 cc pada anak 20 kilo, berarti ini 20% dari kebutuhan total ya, Bu Nina ya. Cukup banyak ini. Ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya coba ya. Siapa yang sudah pernah melakukan penghitungan program TPN pasti akan merasakan atau melewati langkah-langkah ini. Tidak kurang dari 8 langkah untuk menentukan program parenteral nutrisi. Dan ini ya sangat sangat takes time, membutuhkan waktu setengah jam, ya 40 menit bahkan lebih. Wah, ini menarik sekali ceritanya ya. Kami sudah pernah melakukan uji coba pada residen-residen kami, padahal residen madya dan senior, yaitu kami lakukan tahun 2020 ya. Mereka ada 50 orang menghitung program TPN pada pasien ya. Katakan dengan pasien yang ini sebagai contoh ya. Mereka menyelesaikan bervariasi sekali. Ada yang 30 menit, 45 menit, ada 50 menit. Ada 2 orang yang selesai 30 menit ya. 30 menit tetapi salah gitu ya. Waduh, ini repot. Ada yang 40 menit. Yang lebih parah lagi udah 50 menit salah juga gitu Bu Nina ya. Ini tentu memang demikian adanya ya. Jadi langkah-langkahnya ada 8 langkah. Kita menentukan kebutuhan cairan, kalori, ya, tentukan kebutuhan elektrolit, ya, menetapkan dextrosity, ya, kemudian tentukan berapa banyak cairan yang akan kita buat, gitu ya, tentukan glukosa infusion rate-nya, tentukan osmolarity, ya, bagaimana rasio non protein kalori dibandingkan dengan nitrogennya, ya, tentu ini membutuhkan perhitungan, ya. Nah, ini adalah langkah-langkah menentukan kebutuhan cairan ya. Kita familiar sekali ya dari formulasi ini ya, berdasarkan holiday cegar ini ya, sambil sambil teman-teman merem ya bisa ya, apalagi beratnya cuma 10 kilo ya, tinggal 10 kali 100 gitu ya. Nah, 1000 kan ya. Tetapi perhatikan pasien ini mengalami positif balance gitu ya. Artinya pada pasien ini tidak lagi butuh 1000 mili. Iya enggak? Karena positif balance-nya tadi akan menjadi pengurang kebutuhan cairan gitu ya. Maka cairan yang kita eh, berikan adalah 800 mili. Ya, saya kira ini teman-teman mudah sekali ini ya memahaminya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan kebutuhan kalori ya? Nah, kebutuhan kalori pada fase akut ya, tentu tidak pada fase metabolik akut, tapi pada lead phase ya. Kita sudah bisa memberikan terapi
nutrisi ini ya. Ketika kita harus memberikan parenteral nutrition ya, maka kita juga harus mampu menghitung kebutuhan kalorinya ya. Beberapa rekomendasi ya, kami sendiri memakai formula Scoville ya, dan ini memfasilitasi berbagai kelompok usia berdasarkan jenis kelamin, dan juga bisa menggunakan formulasi yang menggunakan berat badan saja, dan bisa menggunakan formulasi berat badan dan tinggi badan ya, W dan WH ini ya, berdasarkan berat badan dan tinggi badan ya. Nah, pada kasus ini anak 1 tahun ya, berarti kurang dari 3 tahun. Laki-laki berarti kita akan memakai rumus yang ini nih ya, untuk laki-laki dengan berat badan ya, yang sebelah kanan atas ini ya, 0,617, dan selanjutnya ya, kita akan memakai itu. Maka kalau kita hitung ya berdasarkan formula Scoville, kita masukkan saja ya, maka ketemulah kebutuhan kalorinya sebesar 522 kilokalori. Poin gitu ya, poinnya ini kita genapkan atau bulatkan menjadi 522 kilokalori ya. Nah, ini saya kira sampai sini mudah dipahami ya. Oke, nah, sementara kebutuhan tersebut ya harus kita alokasikan menjadi berbagai kebutuhan makronutrien ya. Makronutrien yang dimaksud adalah protein, karbohidrat, dan lemak ya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi untuk kebutuhan protein ya. Nah, berdasarkan kelompok usia ya, maka kalau lihat rekomendasi ini tidak akan salah ketika kita memberikan inisial di 1 atau 2 gitu ya. Ini sudah acceptable ya. Bagaimana perbandingan total kalori tersebut apabila di breakdown terhadap komposisi protein, karbohidrat, dan lemak ya. Kita bisa memberikan 20 untuk kalori dari protein, 50 kalori dari karbohidrat, dan 30% kalori dari lemak. Ya, hal ini untuk apa? Untuk dapat mencapai utilisasi protein, ya, sehingga rasio 150 kilokalori protein dibandingkan 1 nitrogen ya, dibanding 1 per gram nitrogen ini dapat tercapai. Ya, kita tahu 1 gram nitrogen ini adalah 6,25 gram protein ya. Baik, nah sumber kalori kita lanjutkan ya. Kalori dari protein, katakan kita mau ambil 2 kilogram per kilo per hari, ya maka kebutuhannya pada anak tersebut 20 gram ya. 20 gram setara dengan 80 kilokalori, karena 1 gram protein adalah 4 kilokalori ya. Ini kita semua tahu ya. Nah, protein 10% ini akan diberikan 20 berarti ya, kalau kita memakai protein 10% ya. Karena 20 gram ya. Sediaannya kita ambillah yang 10%. 10% ini berarti ada 10 gram dalam 100% larutan. Kalau kita butuh 20 gram, maka kita membutuhkan 200 cc protein atau asam amino yang kita berikan. Maka ketemulah rate-nya 8,3 ya. Nah, ini mulai bingung ya? Semoga tidak ya. Nah, saya tidak bisa melihat dari chat ini ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya, dari residen ya. Nah, kemudian kalori non protein ini tadi kita sudah menetapkan kalori protein ya, yang diperoleh dari 2 gram per kilo per hari. Kemudian kalori non protein ini terdiri dari kalori karbohidrat dan lemak ya. Berarti sisanya tadi 522 kilokalori dikurangi jumlah kalori dari protein. Maka ketemulah 522 kurang 80 ya. Maka proporsi kalori non protein adalah 442 kilokalori. Nah, coba teman-teman yang masih memegang pulpen dan kalkulator barangkali bisa ikut menghitung ya. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya. Nah, kemudian, bagaimana proporsi atau perbandingan karbohidrat dan lemak untuk kalori non protein ini ya? Kita dapat
memberikan dengan proporsi 60 dan 40% ya. 60% untuk karbohidrat, 40% untuk lipid. Bagaimana kalau terbalik? Mungkin secara perhitungan kalori terpenuhi, tetapi dampaknya akan terjadi ketosis mungkin terjadi. Ya, ini limit aman untuk menghindari terjadinya ketosis ya. Baik. Nah, karbohidrat yang akan kita berikan ya sebesar 265 kilokalori. Ya, padahal kita tahu ya per 1 gram karbohidrat dalam bentuk dextrose ya 1 gramnya itu 3,4 kilokalori. Setuju ya? Nah, maka karbohidrat yang akan kita berikan adalah sebesar 78 gram dextrose. Ya, berapa persen? Tunggu dulu. Menghitungnya nanti 78% itu akan dihitung dengan total volume cairan yang akan kita berikan atau yang akan kita buat ya. Nah, bagaimana dengan lemak ya? Lemak kalau 40%-nya ya berarti sekitar 176,8 kilokalori ya. Kita katakanlah lipid solution 20% itu per gramnya 10 kilokalori. Maka kita membutuhkan 17,68 gram lemak ya. Lemak yang 20% ya. Nah, kemudian maka ketemulah kalau lemak 20% tadi kita tahu berarti ada 20 gram dalam 100 cc larutan. Ya, berapa mili yang dibutuhkan? Ya, mudah aja lah 17,68 dibagi 20 kali cepet gitu ya. Maka kita akan menjumpai 88,4 mili per hari. Rate-nya ya tinggal bagi 24 ya gitu ya. Nah, sekitar 3,68. Nah, sampai slide ini kita bisa menghitung kecukupan protein sekitar 2 gram, kita bisa menghitung kecukupan dextrose, kita bisa menghitung kecukupan lipid yang kita berikan gitu ya. Nah, kemudian langkah ketiga kita harus menentukan kebutuhan elektrolit. Nah, rekomendasinya bagaimana? Elektrolit itu ada natrium, ada kalium, ada kalsium, ya, ada klorida, ada magnesium, ada macam-macam ya. Ya tentu unsur mikronutriennya itu bisa kita pertimbangkan dan bisa kita berikan uh, dalam satu larutan nutrisi parenteral ini atau secara terpisah ya. Nah, ada rekomendasi untuk pemenuhan kebutuhan rumatan ya untuk natrium, kalium, klorida dan kalsium ya. Kalau kita lihat dari rekomendasi ini maka tidak akan salah kalau kita memberikan antara 2 sampai 3 gitu ya pada initial atau katakan 2 pada initial parenteral nutrition ya. Demikian juga untuk kalsium kita memberikan 1 sampai 2 gitu ya. Oke, kemudian kita tetapkan berapa kebutuhan masing-masing mikronutrien tersebut ya. Kalau kita ambil contoh 2 mg ya per 100 gitu ya. Maka kita dalam perhitungannya karena pasien itu membutuhkan 100 cc larutan atau cairan, maka kebutuhannya adalah 2 kali 80 bagi 100. Paham ya sampai saat ini? Ya, 800 ini total kebutuhan cairan pada pasien. Ya, 100 ini adalah pengali per 100 cc dibutuhkan 2 mg gitu ya. Maka dijumpai 16 mg per hari. Demikian juga kita dapat menghitung untuk NaCl ya. Tetapi NaCl yang kita berikan nanti NaCl 3% ya. Dengan konversi bahwa 1 cc NaCl 3% adalah 0,513 mg gitu ya. Maka kita dapat menghitung kebutuhan NaCl-nya 16 mg, kita konversi menjadi cc sekitar 31 cc ya atau mili per hari ya. Demikian seterusnya kita bisa menghitung kebutuhan kalium ya. Kalium itu 1 mg 1 mili ya. Kita ini lebih mudah ya. Kalau 16 mg ya 16 mili ya. Bagaimana dengan kalsium? Kita ambillah ya kalsiumnya 0,5 mg per hari gitu ya. Nah, maka kebutuhannya dengan perhitungan yang sama
kita akan dapatkan 4 meg per hari. Sementara kita tahu cairan glukosa 10% ini ya 1 cc-nya setara dengan 0,465 meg. Maka dibutuhkan 8,6 mili per hari. Nah, natrium, kalium, kalsium ini kita total ya. Berapa volume seluruhnya? Ya kita jumlahkan aja. 31 tambah 16 tambah 8,6. Maka total elektrolit volume yang akan kita berikan adalah 55,8 mili. Nah, semoga sudah mulai mumet ya. Ada insiden ya. Ya, tetapi walaupun mumet saya yakin ada insiden ini bisa mampu memahami sampai slide ini ya. Nah, kemudian setelah itu langkah keempat kita menentukan dextrosity. Dextrosity adalah konsentrasi dextrose yang terkandung dalam larutan tersebut ya, karena terkandung dalam larutan tersebut mengandung dextrose dan elektrolit ya. Tentu jumlahnya tidak atau akan berubah sesuai dengan penambahan volume elektrolit yang kita berikan ya. Nah, kita kembali volume total cairan yang dibutuhkan ya adalah 800 cc ya. Kemudian volume protein dan volume lipid kita sudah tahu ya, 200 ditambah 84 ya. Maka ya kebutuhan volume untuk menyediakan cairan dextrose elektrolit sebesar 511,6 mili ini. Mudah ya. Nah, kita tahu tadi kita sudah menghitung bahwa dextrose-nya itu adalah 78 gram gitu ya. Nah, 78 gram ini yang akan terkandung dalam hanya total cairan yang 511 mili ini ya. Ya enggak? Karena tadi kita akan menghitung total, nanti ada jumlah elektrolit di dalamnya ya. Nah, jadi dalam 511,6 mili ini harus mengandung 78 dextrose. Artinya ya terdapat 78 gram dalam 511 dikali 100% ya. Maka dextrosity larutan dextrose dan elektrolit ini sebesar 15,25%. Ini adalah total dextrosity atau dextrosity final? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita harus menambahkan elektrolit di dalamnya. Jadi kita harus adjusting lanjutan gitu ya. Nambahkan larutan. Sehingga pasti kalau kita tambahkan larutan ya, kalau dextrose-nya kita tidak rubah perhitungannya, maka akan terjadi penurunan konsentrasi, betul nggak? Padahal konsentrasi yang kita kendaki ya, dextrosity-nya ada 15,25. Padahal harus kita tambahkan komposisi elektrolit tadi yang kita berikan ya. Maka penghitungannya jadi berubah, adjusting ya. 516 cc tadi total dextrose dan elektrolit yang akan diberikan ya. Dextrosity-nya ini ya. Total cairan ini ya, cairan dextrose ya. Kemudian elektrolit yang harus kita tambahkan itu 55,8 ya. Jadi sebetulnya jumlah dextrose saja, larutan dextrose yang dibutuhkan adalah 455,8 ya, karena udah dikurangi volume elektrolit, paham ya? Mudah-mudahan ya. Nah, sehingga sebenarnya yang mengandung dextrose ini adalah 455 mili cairan ya, sehingga kalau kita hitung dextrosity-nya untuk 455,8 mili ini adalah 17,11. Nah, sehingga jumlah total kalau ditambah 55,8 mili elektrolit akan kembali ke dextrosity awal 15,25 gitu ya. Paham? Semoga ya. Nah, sekarang tentu kita tidak serta-merta dapat membuat larutan 17,11%. Kita nggak punya kan larutan ini ya.
Dextrose ini nggak punya kan? Yang kita miliki adalah larutan D40, D10, D5%, gitu ya. Nah, kalau saya mencampur D10 dan D5% pasti tidak akan tercapai. Kalau saya mencampur D40 ditambah D5%, tentu akan membutuhkan volume dextrose 5% yang lebih banyak, sehingga akan melebihi total kebutuhan cairan. Ya, maka kita pertimbangkan mixingnya untuk menghemat volume, ada kita berikan D10 dan D40% gitu ya. Sehingga kalau kita memakai rumus ya, jumlah larutan yang kita butuhkan, larutan D10 ditambah D40 adalah 455,8. Nah, bagaimana menghitungnya kedua larutan tersebut gitu ya, masing-masing porsinya mudah sebetulnya ya. Kita pernah belajar kimia dulu ya, atau rumus substitusi ya. Kita bisa menggunakan V1 M1 ditambah V2 M2 ya. Volume larutan D10 ditambah konsentrasi D10 dikali konsentrasi D10 ya. Ini M itu molarity atau konsentrasi ya. V2 juga volume larutan kedua kali kedua gitu ya. Yang akan menghasilkan larutan baru yang kita istilahkan dengan V3 M3 gitu ya. Nah, mudah-mudahan paham ya. Aduh, ini kalau kita bertemu pasti ramen ya. Nah, tentu formulasi ini akan menghasilkan seperti ini ya. 10A tambah 40B adalah 17, karena ini konsentrasi larutan yang kita kendaki ya, 17,11 dikali total dari volume ini ya, akan didapatkan total volume segini, 7.798 ya. Dari penjumlahan ini ya, bisa ya, 10A ditambah 40B ya. Nah, kemudian maka ini V3-nya kita kan sudah tahu larutan yang kita kehendaki total ya. Oke. Nah, kemudian eh, kita lakukan substitusi ya, kita A plus B tadi 455,8 ya. Maka A kita ya, A adalah 455 kurang B ya. Kita masukkan ke rumus 10 ini, 10A plus 10B sama dengan ini ya. Maka A-nya adalah ini, 10 dikali 455 kurang B ditambah 40B sama dengan sekian. Nah, kita jumlahkan. Maka didapatkan 30B sama dengan 3.240 gitu ya. Maka larutan B itu dapat dihitung sekarang. Larutan B adalah 108 ya. Ini kita kesepakatannya B adalah D40. Maka D40 adalah 108. Ya, maka sangat mudah menghitung kebutuhan D10. Tinggal mengurangkan aja. 455 ya dikurangi 10,8. Maka larutan B10 yang kita butuhkan adalah 47 ya. Agak mumet ya. Tapi tak apa-apa. Ini kita cross check ya. Bener nggak perhitungan kita ya? Cross check aja. Kita akan membuat larutan 500 ya. 500 mili ya. Kalau D40-nya tadi yang kita butuhkan segini, kita akan tadi dan dalam total volume 511 ya. Bagaimana kalau kita membuat 500 cc karena pelabot kita 500 gitu ya. Nah, bagaimana kalau meracik total seperti semula? Boleh-boleh saja gitu ya. Tetapi buat memudahkan perhitungan ya, kita bulatkan menjadi 500 gitu ya. Maka kebutuhan masing-masing berdasarkan total volume 500 tinggal mengalihkan aja. D40-nya 108 dikali 500 dibagi 511. Maka dibutuhkan D40 105 ya. Paham ya, teman-teman, sambil sambil ore-orean ya. Nah, kemudian dengan perhitungan yang sama kita juga akan mendapatkan jumlah D10 ya, NaCl, KCl dan Ca glukonas ya. Nah, masing-masing akan dibutuhkan seperti ini sehingga totalnya 500 cc ya. Lah kalau 500,01 cincai lah jadi 500 bulat ya. Oke. Nah,
Selanjutnya kita menentukan glukosa infusion rate. Wah, ini adik-adik residen udah mahir sekali ya memakai atau menggunakan rumus ini ya. Eh, Tadi total cairan yang akan diberikan 511 ya. Eh, Kemudian dibagi 24 ya. Karena dalam 24 jam ya, jadi per jamnya 21,32. Maka rumus GIR adalah infusion rate kali dextrosity kali berat badan kali 6. Ya, oke. Infusion rate-nya 21,3, dextrosity yang kita kendaki 15,25 tadi, ya, dibagi berat badan 10 dikali 6, maka ketemulah GIR-nya 5,42 ya pada pelarutan tersebut ya. Mudah-mudahan tidak tidak pusing ya. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan osmolaritas ya. Osmolaritas ini penting. Oh, sangat penting ya. Eh, ada syarat pemberian peripheral atau akses sentral ya. Ini bergantung dari osmolarity larutan yang akan kita berikan. Maka kita harus melakukan penghitungan osmolarity. Rumusnya juga satu tadi sama ya, V1 kali M1 V2 kali M2 ya. Kalau osmolarity ya tinggal osmolarity 1 kali V1 ditambah osmolarity 2 kali V2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian dibagi dengan V1 ditambah V2 total volume ya. V1, V2 dan V3 gitu ya. Maka penghitungannya seperti tadi ya, kita tahu osmolarity masing-masing cairan harusnya ya. Nah, osmolarity D40 berapa ya? 2000 misalkan. Osmolarity untuk D10 500. Osmolarity untuk NaCl 3% 200 apa 1027. Untuk KCl 2000 ya. Kemudian untuk eh, protein gitu ya. Eh, 60 apa 680 gitu ya. Untuk lipid juga kita hitung ya. Maka dengan penghitungan ini kita dapat menemukan hasil akhir osmolarity dari larutan yang kita berikan itu ternyata total osmolarity-nya 899 gitu ya. Oke. Nah, kalau dalam penghitungan ini kita tidak menyertakan lemak karena lemak diberikan secara terpisah. Jadi ini osmolarity larutan dextrosa dan elektrolit ya. Nah, lemaknya kita hitung terpisah ya. Nah, bagaimana rasio non protein kalori dibandingkan dengan nitrogen? Ya, kita tahu kalori non proteinnya tadi yang diberikan 442 kilokalori, proteinnya 20 gram. Ya, 1 gram nitrogen sama dengan 6,25 gram protein ya. Maka kita mudah menghitungnya. Rasio NPC dibanding N-nya seperti ini. Ketemulah larutan yang kita berikan ya apabila diberikan bersamaan dengan kalori non protein total ya dari larutan dextrosa elektrolit ditambahkan lipid segini kan 442 ya dibandingkan dengan rasio nitrogen yang kita berikan, maka akan ditemukan di 138 berbanding 1. Ya, ini saya kira cukup ideal ya program kita ya karena memenuhi syarat nitrogen balan ya yang harus dicapai antara 100 sampai 150 gitu ya pada kondisi kritikal berbanding 1 ini ya. Aduh, ribet sekali ya. Ribet, pusing ini, betul-betul pusing ya. Sama, coba bayangkan. Yang Anda hitung, yang ada dihitung itu bukan satu pasien, tapi satu pasien ya, yang kita kelola ya, satu piku itu mungkin 5, 6, bahkan lebih yang membutuhkan TPN. Sekali menghitung 30 menit, belum lagi salah, belum lagi ditolak sama supervisor. Enggak, ini nggak cocok. Menghitung lagi, mabok. Akhirnya di tele kira-kira aja gitu ya. Larutan dextrosa sekian, proteinnya sekian, lemaknya sekian. Nah, tanpa kita tahu berapa osmolarity-nya, berapa NPCN banding C rasionya gitu ya. Berapa kecukupan masing-masing kan itu sayang sekali ya. Nah, kemudian nah itu kata Dokter Nina tadi ya sebelumnya kalau kita itu ribet pusing sekali ya. Nah, kita
Ini produk kita semua ya, dari kita untuk kita, walaupun saya memakai nama Karyadi Parental Nutrition, ini hanya inang perantara ya, maaf ya, inang perantara untuk dapat mempublish ini ya, karena yang punya akun untuk publish itu Karyadi. Jadi dan saya berada di Karyadi, tetapi tentu program ini bisa dipakai semua kalangan, bahkan bisa menghilangkan nama Karyadinya gitu ya. Nanti kita bisa men-setting di kalkulator parentalnya tersebut ya. Eh, Bagi teman-teman yang tidak memiliki Android ya, atau hanya memiliki Apple Croak, iOS ya, eh, HP dengan iOS, maka program ini juga bisa diunduh ya di Apple Store ya. Dengan kata kuncinya Parental Nutrition Calculator, tidak memakai Karyadi gitu ya. Kalau kalau di Android memakai kata-kata Karyadi ya. Karena agent uploadernya itu berbeda ya. Karyadi belum bisa mengupload atau belum bisa membuat program iOS ya. Jadi kita buat pakai vendor atau jasa programmer ya. Nah, ini hasil kalkulasi ya. Tadi ini namanya John Dede ya, John Dede. Lahirnya ini ya 15 September. Kita masukkan aja data semua ya. Kebut eh, Tanggal lahir kita bisa input ya, berat badan kita bisa input, tinggi badan kita bisa input, jenis kelamin kita bisa input ya, kebutuhan cairan. Nah, ini kan kalau tadi pakai holiday segar kita nggak bisa ya, karena 1.000 kebutuhannya. Nah, maka kita akan memakai yang customize ya, dikliklah yang customize, maka kita mengisi sendiri 800 cc gitu ya. Ini cc-nya nggak usah ditulis gitu ya. Eh, Weight dalam kilogram, kilogramnya nggak usah ditulis. Weight dalam senti, sentinya tidak usah ditulis ya. Nah, kemudian kita harus tetapkan kebutuhan eh, kalorinya ya. Apa kita mau pakai Scoville atau bukan? Ya katakan Scoville, ya tinggal biarkan kalkulator ini menghitung dengan cara Scoville gitu ya. Kecuali kita punya pertimbangan khusus setelah kalkulasi misalkan, atau diperkirakan kalau Scoville itu terlalu banyak atau terlalu sedikit, maka kita bisa mengisinya customize berapa kalori yang kita kendaki ya. Kemudian kita bisa mengisi kebutuhan protein, tadi dalam kasus ini adalah 2 gitu ya. Protein konsentrasinya yang kita berikan 10% misalkan ya. Albumin atau asam amino 10% ya. Kemudian eh, bagaimana komposisi atau perbandingan non protein kalori antara dextrose dan lemak. Tadi kita menghitung 60-40 gitu ya. Kebutuhan elektrolitnya kita tetapkan 2 untuk natrium, kalium 2 mg per 100 gitu, kalsium 0,5. Dan yang terakhir kita harus men-setting berapa kebutuhan eh, parental nutrisi yang akan kita buat. Ada 250, ada 500 atau 1.000 tergantung kita punya plabotnya yang mana. Lazimnya kita tersedia 500, seperti kami hanya memiliki 500, maka kita memakai yang 500 ya. Pilih aja 500, kemudian langkah akhir tinggal kalkulit, klik. Nah, begitu kalkulasi maka akan keluar hasil perhitungannya dengan rinci ya. Dari mulai total cairan per hari ya, total kalori ya. Ini kan berdasarkan Scoville sama ya tadi ya. Nanti teman-teman bisa mengecek ulang ya dengan sampel pasien kita. Kemudian dextrosity dan lain sebagainya sampai ke NPCN ratio, kita sudah dapat outcome-nya atau output dari kalkulator ini. Nah, sementara yang kita menghasilkan manual ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya, dengan aplikasi ini hanya kurang dari 1 menit ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentu akan banyak sekali pertanyaan ya, Dokter Nina ya. Ya, Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. terima kasih. Ya, Ya, kami sampaikan atau kami kembalikan pada moderator ya, Dokter Nina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Supriyatna atas brainstormingnya siang sore ini. Cukup membuat kita berkerut-kerut, apalagi yang tidak suka matematika seperti saya. Itu sebel sekali lihat angka, Dok.
sebel sekali saya lihat angka terus terang. Jadi melihat ini langsung saya kabur. Jadi saya kalau dicek itu termasuk yang golongan yang menyelesaikan lebih dari 50 menit. Ya. Iya, Walau sekarang termasuk golongan yang menyelesaikan kurang dari 1 menit ya. 30 detik. 30 detik. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya kalkulator ini. Tapi dokter, pasti teman-teman di center lain mesti punya style masing-masing dalam menghitung. Dan biasanya teman-teman sudah terbiasa juga dengan stylenya tersebut ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dokter Pri sebelum kita tutup. Sebenarnya tadi dokter sudah lebih waktu 5 menit, tapi saya biarkan saja karena Oh, iya, iya, iya. Terima kasih. Kenapa tidak diingatkan? Saya bisa menyelesaikan dengan cepat tapi kalau sebetulnya. dipotong nggak selesai. Mohon maaf teman-teman yang lain juga tadi saya prolong sedikit 5 menitan. Ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dok dari pertama dari yang luar Undip dulu ya, yang adik-adik nanti kan bisa nanya langsung ke dokter Pri kalau yang di Undip. Mohon maaf ya. Kemudian dari Made Tirtayasa dari mana dek? Pertanyaannya dokter, apakah autofagi juga terjadi pada proses infeksi yang lain? Dan kapan proses autofagi ini diperkirakan berakhir? Itu pertanyaannya. Kemudian ada yang dari UNER. Apakah dijawab satu-satu atau dibacakan semuanya, Dokter Pri? Jawab satu-satu dulu aja biar Oke, efektif ya, karena saya tidak bisa menampilkan semua di sini ya, Q&A-nya ya. Baik, ya. Dokter Yusrina ya, apakah autofagi ini hanya terjadi pada infeksi ya, tidak ya pada yang lain? Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat menarik ya. Walau sebetulnya sudah kami sampaikan dalam slide tadi bahwa autopagi itu terjadi pada kondisi critically ill ya, tidak hanya pada infection atau sepsis ya, bisa terjadi pada semua sebab yang dapat menginduksi kejadian inflamatori yang hebat ya. Contohnya pada burn bisa, pada metabolic disease bisa ya, kemudian pada cancer bisa ya, semua kejadian yang dapat memicu uh, respon inflamatori sebetulnya bisa Termasuk terjadi autofagi ya, sepsis ya, Dok, ya. termasuk sepsis dan subsepsis Pertanyaannya ya. infeksi lain selain sepsis. Infeksi lain selain sepsis ya, infeksi lain itu apakah golongan saluran cerna, paru-paru begitu ya. Ya tentu serangkaian infeksi tersebut ya dapat menimbulkan respon inflamatori. Nah, hanya respon inflamatori berat barangkali ya yang dapat kita buktikan bahwa itu mengakibatkan stres metabolik ya. Kalau flu, batuk pilek, infeksi lain yang tanpa memacu rangkaian severe inflamatori ya mungkin tidak ya. Saya terus terang secara alami mungkin terjadi, wallahu alam saya tidak tahu Bu Nina ya, tapi yang kita pelajari memang itu merupakan suatu proses life survival ya ketika kita menghadapi fase akut metabolic stress yang berat ya. Nah, Baik, Dok. kemudian pertanyaan lain, kapan kita memberikan jumlah nutrisinya ya, perhitungan nutrisi, Bu Nina? Kapan proses autofagi ini diperkirakan berakhir? Oke, proses autofagi ini diperkirakan berakhir. eh, kita terus terang ya sangat sulit hanya di setting laboratori aja, hanya bisa melihat kejadian autofagi ya dengan melihat berapa kadar enzim lisosom yang disekresikan, berapa banyak organela sel yang diekspresikan gitu ya. Itu membutuhkan rangkaian proses imunohistokimia yang sangat luar biasa, termasuk pemeriksaan protein-protein intraseluler dan organela sel. Ya tentu ini ribet sekali, kita tidak bisa melihat dari situ ya, tetapi secara empirik kita bisa menduga saja proses autofagi itu akan selesai ketika berakhirnya proses akut uh, respon ya, metabolik akut respon. Maka di situ tubuh sudah mulai mengarrange kembali ya, ketika tubuh
hemodinamiknya sudah stabil, maka dia akan meregulasi keseluruhan sistem tubuh ya. Di samping katabolisme yang terjadi sudah mulai anabolisme dan akan dilanjutkan hingga fase pemulihan atau recovery ya. Jadi kita lihat tanda akut fasenya kelewat atau enggak begitu ya. Tanda mudah berarti kan akut fase tadi tanda hemodinamic instability. Nah, ketika itu sudah teratasi, baik ya harapannya semoga autofagi itu sudah berhenti. Jadi memang masih sulit kalau diinterpretasikan dalam klinis karena masih tahap riset sepertinya ya Dokter Pri ya. Iya betul, tetapi kalau kita baca lebih jauh mengenai autofagi, ini juga sudah banyak penelitian yang meneliti barangkali ya secara riset, maka mereka punya kesimpulan bahwa autofagi ini bisa diblokade atau bisa berhenti ketika kita memberikan nutrisi, ketika kita memberikan insulin, ketika kita memberikan sumber energi lain, bahkan obat-obatan atau toksin gitu ya, bisa menghentikan proses autofagi tersebut gitu ya. Itu dari mana mereka tahu ya? Berarti ada riset sebelumnya begitu. Ya. Oke, ini sudah cukup jelas Dok. Kemudian ada pertanyaan lagi dari teman kita sejawat dari UNER tentang teknis pemberian TPN ini Dokter Pri. Jadi ini dari Indana dari UNER ya, PPDS mungkin ya. Untuk kebutuhan natrium dalam TPN, bagaimana jika menggunakan NaCl 15%? Jadi, apakah ada perbedaan dalam fungsinya dengan penggunaan NaCl 3%? Karena kami lebih sering menggunakan NaCl 15% dibanding NaCl 3%. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin di center lain stylenya beda-beda, kesukaannya beda-beda. Jadi, yang penting prinsipnya sama mungkin Dokter Priya. Betul, ya, betul. Silahkan memakai NaCl berapapun ya. Kita terlepas dari perhitungan kalkulator yang kita berikan karena yang kita proposkan memang kita memiliki NaCl 3%. Tidak, bahkan 5% kami sudah tidak memiliki ya, kami jarang pakai, apalagi yang 15%. Tidak ada masalah, yang penting konversi dari MEC ke CC ya. Kalau kita memakai yang 3% kan 0,513, pakai yang 5% kan 0,815 gitu. Pakai yang 15% berarti lebih kecil lagi pembaginya. Berarti 1, kalau tadi 3% itu 0,513, kalau 15% berarti pembaginya 1,5 gitu ya. Jadi 1 cc sama dengan 1,5 meg gitu ya. Dan berdampak pada Jadi, volume cairannya ya. dampaknya pada jumlah NaCl yang diberikan gitu ya. Tetapi kalau di arrange penghitungannya dengan baik ya, total konsentrasinya akan sama nanti ya. Karena menggunakan NaCl 15% tentu volume yang dibutuhkan lebih sedikit. Jadi tidak ada beda prinsip sebenarnya ya. Tidak ada perbedaan prinsip ya. Yang Dampak beda itu cara menghitungnya ya. volumenya Dampak saja. juga tidak 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 Dampak berubah pada saya kira ya. volumenya. Iya, dampak pada volumenya. Volume Ya. akhir akan tetap ya, karena ketika diberikan NaCl yang lebih sedikit, maka volume volume dextrose akan lebih banyak, begitu aja. Ya, lebih menghemat untuk spare cairan lain ya. Iya, betul. Baik dok, ini ada pertanyaan satu lagi terakhir ya, yang untuk Undip saya keep dulu, nanti tanya langsung aja kepada narasumber. Eh ini dari Amulyandini, dari mana ya, Dek? Nah, pertanyaan pertama, apakah status gizi yang abnormal, baik itu gizi buruk, kurang maupun obesitas, adalah termasuk komorbid anak sakit kritis gitu dok. Jadi status gizi yang abnormal bisa buruk, bisa kurang, bisa lebih atau obes. Apakah itu termasuk dalam kategori komorbid, terutama pada pasien-pasien sakit kritis? Demikian dok. Ya, terima kasih ya. Memang status nutrisi merupakan risk factor dari outcome penyakit kritis ya. Banyak sekali penelitian mengenai kondisi malnutrisi dibandingkan dengan well nourished ya, atau bahkan penderita well nourished dengan obesity ya. Dan obesity sendiri merupakan status nutrisi yang dalam tanda petik patologis ya. Banyak sekali kondisi metabolik yang
terjadi ya metabolic syndrome akibat obesity itu sendiri ya, tentu itu merupakan risk factor terhadap outcome dari penyakit kritis ya. Lebih sulit lagi bagaimana coba bagaimana tidak terpengaruh ya obesity contoh ya. Obesity anak 5 tahun ya, normal berapa 8 ditambah 2 kali umur ya, 2 kali 5 10 10. 18 ya. Anak 5 tahun 18 atau plus minus 10%-nya gitu, 20 lah katakan. Nah, tetapi pada anak yang obes itu menjadi 35. Banyak loh pasien-pasien kita ya, kita semua 5 tahun 35 kilo. Kendala apa yang kita hadapi? Waduh, pusing sekali ketika kita memerlukan atau menghitung kebutuhan cairan. Dampaknya terhadap perhitungan kebutuhan kalori. Ini pakai apa ya? Itu pakai berat badan ideal atau berat badan faktual ya, padahal kita tahu eh, komposisi dari tubuh seorang penderita obesity ya kebanyakan body mass-nya karena jaringan lemak gitu ya, dan kita dapat menghitung kebutuhan masing-masing berdasarkan eh, ideal body weight gitu ya dokter Nina ya. Tentu pada penyakit-penyakit lain malnutrisi ya, baik itu undernourished maupun obesity jelas merupakan komorbid bahkan faktor risiko uh, luaran yang buruk pada penyakit kritis. Baik dok, sebenarnya ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi kalau melihat alokasi waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibahas ya dokter Pria. Iya, ya. Bagaimana dokter? Saya kira ini udah Sudah terlalu sore ya? terlalu sore ya. Ya. Baiklah, mohon maaf untuk beberapa penanya yang belum bisa kami jawab saat ini. Mungkin bisa lain kali, bisa WA atau apa ke kami ya, ke dokter Pri mungkin, atau lewat lewat saya juga boleh. Nanti akan kita balas pertanyaan tersebut. Begitu aja ya, dokter Pri ya. Ya, ya betul. Eh, Akhirnya kita sampai di penghujung acara untuk kuliah nutrisi kali ini. Luar biasa, sudah 2 jam, hampir 2 jam kita bersama. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan teman sejawat semua. Untuk kesimpulannya, bahwa pemberian nutrisi pada anak sakit sepsis ini berbeda dengan anak yang non kritis, apalagi anak di bangsal ya, pasti berbeda. Tidak bisa kita memberikan nutrisi biar nggak malnutrisi kita kasih makan banyak-banyak gitu ya. Tidak bisa karena sangat tergantung pada fase-fase metaboliknya seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Pri. Dan pemilihan rutenya tentunya ketika saluran cerna itu masih berfungsi dengan baik, pergunakanlah. If the gut works, use it. Itu adalah slogan yang harus kita selalu ingat. Kemudian untuk parenteral nutrisi kita boleh memulai ketika pemberian nutrisi enteral tidak bisa mencukupi pada target waktu yang kita tentukan. Jadi pada pasien-pasien yang malnutrisi atau berisiko malnutrisi sebaiknya memang tidak withholding atau tidak menunda tapi segera diberikan. Demikian teman-teman sejawat maupun adik-adik PPDS kuliah nutrisi kita kali ini. Kalau masih agak pusing tidak apa-apa, nanti kita akan berikan kuliah lagi atau boleh sharing ke kami dan kami siap untuk memfasilitasi. Demikian Dokter Pri ya. Terima kasih kepada narasumber atas kuliahnya, atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk praktek kita ke depan. Selamat sore. Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Nina, ini banyak teman-teman yang menanyakan link presentasi ya. Nanti boleh barangkali nanti kami sampaikan via UKK ya. Barangkali bisa disebarkan gitu ya. Terima kasih Dokter Yusrina. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih juga buat Kolegium IKA yang sudah memberikan kesempatan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Dokter Supriyatna dan Dokter Yusrina sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih. Ini mohon izin Lip ya. Iya dok, dipersilakan. Juga ini saya barangkali belum menyapa teman-teman dari UKK area yang saya sendiri tidak bisa memonitor semua. Banyak ya barangkali Dokter Yusrina ya. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian
Ya, mudah-mudahan sharing ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zul. Aduh, Hatur mantap nuhun ya. sekalian. Ya, Hatur nuhun Kang Zul enggak, ya. enggak, enggak, enggak. Iya Nuhun pisan, teman-teman. nuhun, nuhun. Nuhun nuhun Kang Zul. Sip. Nah, ada Mas Intan juga. Oh, yang lainnya saya nggak bisa melihat nih. Saya banyak banyak banget ya. Karena banyak, karena nggak kelihatan sebagai panelis ya. Ya pokoknya semua lah teman-teman dari UKK yang ikut hadir ya. Ada Dokter Dadang ininya. Ini flashback aja yang saya lihat ya. Ada Dokter Dadang, ada Dokter Desi, ada Dokter. Oh banyak ya. Ada teman lain juga ya. Udah mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Udah ditutup. Ya, terima kasih.